Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas hikmah ke 102 yang temanya sudah bergeser dari pembahasan hikmah ke 101 yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata atlaqa lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Mata atlaqa lisanaka, tatkala Allah melepaskan lesanmu bitolabi dengan meminta. Ini saya terjemahkan letter dulu. Fa'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya Allah yuridu, menghendaki ayyu'tiyaka, akan memberimu. Jadi ketika Allah memudahkan lisan kita untuk berdoa kepadanya, itu artinya Allah sedang menyiapkan diri untuk menganugerahkan sesuatu yang kita pinta kepadanya. Ini pengertian yang ringkas dari hikmah ke 102. Penjelasan dari Asy-Syarqawi ya, di sini dikatakan bahwa faidha halla anhu al-uqdatu, jadi ketika lisan kita itu terbebas dari diam, artinya ketika lisan kita tergerak untuk memohon sesuatu kepada Allah, begitu ya. Lalu bi an ashhadaka faqraka, sekaligus juga Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa kita itu membutuhkan dan kita ini lemah, gitu ya. Hatta da'autahu, sehingga engkau berdoa kepadanya, idza kada'iyan bilisan ittiror, kata Asy-Syarqawi. Dengan demikian maka kita sedang mempertunjukkan kebutuhan ya kepada Sang Ati Qodrati. Jadi saudaraku yang saya hormati, baik dari kalimat yang disusun oleh Ibnu Athaillah sendiri maupun syarah dari Asy-Syarqawi ini menunjukkan kepada kita bahwa kita memang disarankan begitu ya untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah berbasis kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki. Nah, nanti dalam penjelasan berikutnya akan disampaikan keterangan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita meminta A misalnya, bisa jadi Allah mengijabah atau Allah memberikan anugerah A kepada kita. Baik itu langsung ataupun tidak langsung. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, kita minta A, lalu yang dianugerahkan kepada kita adalah B. Dan itu saya kira kita sekalian banyak sekali memiliki pengalaman dalam kehidupan. Kita minta atau kita pingin gitu ya, karena nggak punya kendaraan, kita minta diberi kemampuan rezeki atau diberi anugerah rezeki untuk bisa beli motor. Malah kita dianugerahi kelebihan rezeki atau kelapangan rezeki untuk bisa membeli mobil misalnya. Itu banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi di sekeliling kita dalam kehidupan kita, bahwa intinya adalah ketika lisan kita digerakkan untuk memanjatkan doa kepada Allah, itu artinya Allah sedang menyiapkan untuk menganugerahkan kepada kita. Dan ini tentu selaras dengan pesan yang ada di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah wahai kalian semuanya kepadaku, astajib lakum, pastilah aku akan beri anugerah apa yang engkau pinta. Wallahu la yukhliful mi'ad. Ya, ini penjelasan lanjutan dari fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Ketahuilah bahwasanya Allah ya berkehendak untuk memberikan anugerah kepadamu. Ai yahsululaka, hasil begitu ya, laka bagimu, matlubuka ya, apa yang kamu pinta kepada Allah. Apa yang kamu pinta kemudian berhasil dianugerahkan oleh Allah. Lisidqil wa'di, karena benarnya janji. Karena Allah sendiri yang berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pastilah aku akan beri. Ya. Bi ijabati du'ai, ya, dengan memberikan ijabah atau dengan mengabulkan permintaan,
minal muttori, dari orang yang butuh. Wallahu la yukhliful mi'ad, karena Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Saudaraku yang saya hormati, kalimat dari Ibnu Athaillah ini juga kemudian diperkuat dengan sebuah hadis liqalihi alaihi salatu wassalam, ya. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan man u'tiya ad-du'a lam yuhram al-ijabata. Man u'tiya, barang siapa yang diberi doa atau diberi digerakkan untuk berdoa tadi itu, lam yuhram al-ijabata, maka kemudian ijabah itu tidak akan ditunda, ijabah itu tidak akan di-cancel gitu ya, atau pemenuhan Allah terhadap doa yang diucapkan hambanya itu tidak akan ditunda, katakanlah begitu. Di sini menarik untuk tambahan keterangan yang tadi sudah saya sampaikan, saudaraku yang saya hormati, imma bi ainil matlubi, ada kalanya dengan apa yang kita minta tadi. Kita minta A, lalu Allah anugerahkan A kepada kita, gitu. Au bi ghairihi, atau dengan selain matlub. Kita minta A, ternyata bukan A yang dianugerahkan kepada kita. Ajilan, baik kontan, langsung diijabah oleh Allah. Au ajilan, atau bertempo. Persoalan bagaimana Allah menganugerahkan pinta kita, doa kita, apakah itu langsung atau tidak langsung. Allah adalah zat yang memiliki hak prerogatif penuh untuk memberikan kepada hambanya. Thus, kita sebagai seorang hamba tidak boleh mengasumsikan bahwa ketika kita sudah berdoa sekian lama, kemudian tidak juga diijabah oleh Allah, jangan sampai muncul suudzon kita bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Kok doa kita sudah sekian lama nggak pernah diijabah. Kita jadi ingat ke hikmah yang sudah lama sekali kita bahas, hikmah ke-7 kalau saya nggak salah. La yakun ta'akhuru amatil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa domina laka al-ijabata fima yakhtaruhu la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Jangan sampai, hikmah ke-7 ini jauh banget sebelumnya, jangan sampai tertundanya anugerah dari Allah pada saat kita sudah luar biasa berusaha, sekaligus juga siang malam meminta kepada Allah, ya, tapi belum juga dianugerahkan kepada kita. Jangan sampai membuat kita putus asa. Mengapa? Fahuwa domina laka al-ijabata, karena Allah menjamin akan menganugerahkan doa kita. Hanya saja bentuk anugerah yang akan diberikan kepada kita dan kapan anugerah itu diberikan kepada kita, Allah yang Maha tahu. Jangan-jangan ketika kita minta sekarang lalu Allah menganugerahkan kepada kita justru menjadi hal yang buruk bagi kita. Atau jangan-jangan sesuatu yang kita mintakan malah berdampak kurang baik terhadap kondisi kita sekarang. Oleh karena itu, yang paling tahu kapan anugerah akan diberikan dan apa anugerah yang akan diberikan kepada hambanya adalah Allah yang maha tahu. Jadi ini, saudaraku yang saya hormati, ketika kita membaca hikam di 102, atau kita meminjam istilah intertekstualitasnya Julia Kristeva, bisa juga dipakai di sini. Ternyata teks di nomor 7 dengan nomor 102 ini masih bisa ada hubungannya atau bisa kita hubungkan. Yakni bahwa ketika Allah menggerakkan lisan kita sebagai hambanya untuk berdoa, itu artinya, dan kita harus yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan untuk memberikan ijabah atas doa yang kita pinta. Oleh karena itu, saudaraku yang saya hormati, jangan sampai kita lelah berdoa, itu satu. Yang kedua, jangan sampai kita suudzon kepada Allah ketika doa-doa kita belum diijabah oleh Allah. Yakinlah bahwa Allah Maha Ijabah. Hanya tadi, bentuk anugerah yang akan diberikan kepada kita, sekaligus kapan anugerah itu akan diberikan, Allah yang Maha tahu, yang itu terbaik untuk kita sebagai hambanya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ini dikatakan hadza in kanat du'a'u shadiron an ikhtiyarin wa qasdin. Ini yakni doa yang tadi, ada kalanya yang dianugerahkan sesuai dengan doa yang dipanjatkan atau selainnya, begitu, baik kontan maupun bertempo, kata lebih itu hadza in kanat du'a'u shadiron an ikhtiyarin wa qasdin. Ini kalau doanya itu memang
dalam kondisi sadar, dalam kondisi terencana, dalam kondisi atau dengan maksud yang jelas. Amma idza jaro 'ala lisani min duwari qasdin fa innal ijabata bi ainil matlubi la takaitu tahtalifu. Ini sangat hati-hati saudaraku sekalian. Kalau doa itu tanpa kita sadari spontan, biasanya itu mustajabah. Ini juga sekaligus menjadi peringatan kepada kita orang tua ini, kalau lagi pegel be anake gitu ya. Jangan sampai kemudian kita spontan doakan yang jelek kepada anak kita. Fa insyaallah mustajabah. Nauzubillah min dzalik, begitu ya. Jadi sebagai orang tua itu jangan sampai kemudian tiba-tiba doakan yang jelek untuk anaknya. Spontan. Itu dahsyat itu. Sehingga ini menjadi pengingat kepada kita bahwa satu, kita harus yakin Allah Maha mengijabahi doa, dan yang kedua, hati-hati ya dengan doa yang tidak disengaja tadi itu. Karena biasanya doa yang tidak disengaja malah diijabah. Oleh karena itu, ini menuntut kita bisa mengkontrol diri, sekaligus bisa menata diri gitu ya, dan membersihkan diri agar kemudian hal-hal yang tidak kita kehendaki tidak terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.